Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritila Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasi ini merupakan informasi yang mesti diketahui oleh Bapak Ibu honorer tentang yang ada hubungannya dengan pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil atau menjadi PNS sesuai dengan RUU ASN yang baru yang sedang dibahas dan akan masuk pada prolegnas. Nah, Bapak Ibu, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang masuk Prolegnas 2023 ada 2 pasal yang mengatur tentang pengangkatan honorer jadi pegawai negeri sipil. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe serta komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Ini 2 pasal baru soal honorer di Undang-Undang ASN yang masuk prolegnas 2023 yang mengatur tentang tenaga honorer, tenaga kontrak, dan pegawai tidak tetap akan diangkat oleh pemerintah pusat. Republika.co.id Jakarta mencatat bahwa DPR mengesahkan 39 RUU yang masuk ke dalam program legislasi nasional untuk pembahasan 2023 tentunya Bapak Ibu. Di antara puluhan revisi undang-undang itu atau rancangan undang-undang itu terselip revisi undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau tentang ASN. Pembahasan aparatur sipil negara ini pastinya akan menarik perhatian karena persoalan tenaga honorer yang belum ada solusinya sampai saat ini seperti tenaga honorer guru dan juga tenaga honorer lainnya. Guru honorer masih berpolemik karena meskipun pemerintah pusat sudah mengangkat para guru honorer ini, tetapi setelah mereka lulus seleksi, belum juga ditempatkan di daerah. Ini membuat para guru kebingungan karena belum ada penempatan dan belum mendapat gaji selainnya yang sudah diangkat pemerintah. Dalam belit yang beredar di pers, ada 2 pasal yang menarik karena memang disisipkan dan terkait dengan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Yakni pasal 131A yang berisi 6 ayat dan pasal 135A yang berisi 2 ayat. Nah, masing-masing ini Bapak Ibu, pasal 131A dan pasal 135A ini berbicara tentang nasib honorer ke depan. Berbicara tentang atau mengatur tentang pengangkatan honorer menjadi PNS. Nah, apa saja yang dimuat di dalam pasal 131A dan pasal 135 ini Bapak Ibu? Ikuti terus informasinya. Pertama, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari 2014, wajib diangkat menjadi pegawai negeri sipil secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun sebagaimana dimaksud dalam pasal 90. Yang kedua, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 didasarkan pada seleksi administrasi berupa verifikasi dan validasi data surat keputusan pengangkatan. Ketiga, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memprioritaskan mereka yang memiliki masa kerja paling lama dan bekerja pada bidang fungsional, administratif, pelayanan publik, antara lain
pada bidang pendidikan, kesehatan, penelitian, dan pertanian. Yang keempat, pengangkatan pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan mempertimbangkan masa kerja, gaji, ijazah pendidikan terakhir, dan tunjangan yang diperoleh sebelumnya. Yang kelima, tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, atau pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak diangkat menjadi pegawai negeri sipil oleh pemerintah pusat. Yang keenam, dalam hal tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak tidak bersedia diangkat menjadi pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, wajib atau harus membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Nah, kenapa ada poin ke-6 yang menuntut agar membuat pernyataan tidak bersediain, Bapak Ibu? Karena memang dari urutan 1 sampai 5 itu sudah dibunyikan atau sudah dituangkan bahwa semua tenaga honorer, pegawai tidak tetap dan pegawai tetap non-PNS itu dan tenaga kontrak juga yang sudah memenuhi syarat wajib diangkat oleh pemerintah pusat menjadi pegawai negeri sipil. Nah, oleh karena hal itu tentunya tidak boleh tidak harus diikuti oleh para honorer. Namun pada poin ke-6 ini diberi kesempatan apabila tidak mau diangkat menjadi pegawai negeri sipil, maka Bapak Ibu honorer yang tidak berkeinginan untuk diangkat menjadi PNS diwajibkan atau dituntut untuk membuat surat pernyataan ketidaksediaan untuk diangkat sebagai pegawai negeri sipil. Kemudian pasal 135A juga pasal baru yang disisipkan antara pasal 135 dan 136. Pasal ini berisi, pertama, pengangkatan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak menjadi pegawai negeri sipil, sebagaimana dimaksud pada pasal 131 ayat 1, dimulai 6 bulan dan paling lama 3 tahun setelah undang-undang ini diundangkan sebagai undang-undang ASN yang sah dan resmi di Republik. Poin kedua dari pasal 135A, yaitu pada saat undang-undang ini mulai berlaku, pemerintah tidak diperbolehkan melakukan pengadaan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-pegawai negeri sipil, dan tenaga kontrak. Nah, kenapa ini Bapak Ibu? Karena memang yang dikehendaki dalam instansi pemerintah itu hanya ada 2 jenis tenaganya yang dibutuhkan, yaitu PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau yang disebut dengan P3K. Karena memang itulah yang ada dalam Undang-Undang ASN, hanya ada 2 ASN yang diperbolehkan, yaitu PNS dan P3K. Nah, ini informasinya Bapak Ibu, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.